yang tadi ke psikolog itu perlu atau enggak sih? Kalau udah akut banget gitu misalkan ya kayak lu bilang tadi, gue lihat kawan gue ini tiap datang dia langsung di pojokan aja gitu, ngerokok gitu sendiri kayak orang ya. Ya kalau dirasa masalahnya memang udah nggak bisa diselesaikan Selesaikan dan dan juga mempengaruhi banyak tekanan, banyak kegiatannya dia hal ya. dia, ya itu perlu sih kalau menurut gue. Untuk Iya. apa? Setidaknya untuk mengurangi tekanan-tekanan psikis yang ada di dalamnya itu. Soalnya di buku ini tuh penulis Henry Manampiring itu setelah dia pergi ke psikiater, pergi ke psikolog, itu memang ada perubahan yang dia rasakan. Iya. Jadi dia berubah lah gitu, jadi lebih baik. Cuman di beberapa waktu kemudian dia kambuh lagi kayak gitu. Terus berulang kayak gitu. Nah, nggak tahu gue lupa tanpa disengaja atau disengaja dia nemuin buku filsafat stoikisme itu. Ya, teori stoikisme itu ya. Aliran stoikisme itu. Dia baca mulai dari sejarahnya Marcus Aurelius. Terus jadi digambarin kalau dia itu seorang raja yang memang dengan kekuasaannya itu dia bijaksana. Ya gitu-gitulah. Orang raja kan perang kan. Cuma dia masih bisa buat melayani masyarakat dengan baik gitu lah. Ada di situ cuma cuplikannya doang. Nah, setelah dia belajar filsafat stoikisme secara rutin gitu, baca ini ngebantu banget sob. Jadi dia tetap perlu ke psikiater, tetap perlu ke psikolog, dan dia harus rutin, bukan harus ya, artinya jiwa dia itu apa, dipantik buat baca filsafat ini. Gitu, karena ya mau nggak mau ya, karena memang kalau misal ke psikolog itu kan dia benerin psikis kita kan. Maksudnya kayak di konseling segala macam, problemnya apa. Nah kalau filsafat itu datang buat gimana sih cara pandang lu gitu buat masalah-masalah yang lu alami gitu. Dan banyak kan filsafat itu aliran termasuk salah satunya ini yang relate sama penyakit dia ya waktu itu. Dan ternyata setelah dikorek lagi dia punya ide bikin buku inilah buat kita ini orang yang kadang sering rasa stres. Dan yang menariknya di part 1 itu dia mulai buku ini dengan survei kecemasan. Kecemasan nasional. Jadi ada berapa tuh? Jadi sambil gue buka ya. Jadi di part 1 ini ada survei kecemasan. Jadi bikin survei kecil-kecilan lah. Survei khawatir nasional. Bukan kecil-kecilan itu. Tapi dia ngebahasnya kecil-kecilan, padahal buat kita udah gede. Iya maksudnya. Tapi gini, yang dimaksud kecil-kecilan itu. Iya karena memang ruang lingkupnya ini nggak bisa mengeneralisasikan. Iya. Nah yang dimaksud kecil-kecilan yang gue tangkep ya, karena memang survei yang dilakukan ini dengan judul survei khawatir nasional dilakukan secara daring dan disebarkan secara organik sukarela di media sosial. Maka hasilnya tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi karena pemilihan sampel tidak acak, random. Dalam bahasa awam, hasil survei ini hanya mewakili responden survei ini saja dan tidak bisa serta-merta dianggap mewakili populasi umum. Jadi kalau survei khawatir nasional yang umum itu misalkan kayak lembaga survei yang proper gitu. Iya. Misal di satu provinsi disebar, ambil di semua kota misalkan. Dari semua kota itu diambil misalkan per kecamatannya, ambil 2 kelurahan, dari satu kelurahannya 5 responden atau 10 responden gitu. Nah itu bisa mewakili sampel nasional secara keseluruhan. Jadi bisa ya mungkin ini teman-teman statistika atau surveyor atau enumerator itu kawan-kawan itu lebih paham lah gitu. Nah yang dimaksud sama dia ini karena dianggap hanya daring dan organik gitu, tidak ada target di provinsi A harus
sekian Sekian, kota, sekian. sekian kecamatan, dari kecamatan itu sekian desa, dari sekian desa itu berapa orang gitu. Ya. Itu yang dimaksudnya. Nah cuma yang bikin menarik itu, ini ada beberapa hasil survei yang dilakukan ya. Mungkin ini di tahun 2017 ya dia bikin surveinya. Dia ambil respondennya ini dari generasi, secara umum generasi milenial dia ngambilnya ya. Ya. Nah di sini milenial yang dia ambil ini dari tahun 1980 sampai ke tahun 2000 kelahirannya. Nah di sini dia, Diklasifikasikan berdasarkan umur ya. iya, karena memang eh, yang ingin dia ambil itu, yang gue tangkep ya, yang banyak apa, usia yang mengalami banyak peristiwa-peristiwa dalam hidupnya, misalkan di Oh iya. umur misal 2000, Ada tuh di penelitian iya, gua. di tahun 2000 apa kelahiran tahun 2000 dilakukan survei tahun 2017 itu ada yang masih sekolah, ada yang sampai Ya, sampai tahun 80 itu ya. dewasa awal lah. Iya, ada yang kuliah, ada yang pekerja, ada yang udah menikah dan punya anak, ada yang kayak gitu-gitu lah gitu. Permasalahannya banyak lah gitu. Iya, kenapa umur segitu yang diambil Iya. tuh? Ya kalau gue baca-baca kan, gue Iya. udah Nah, penelitian juga ini. Dewasa di awal sini itu hasilnya gimana? ada yang secara keseluruhan 63% mengaku merasa lumayan khawatir atau sangat khawatir. Oh ya, untuk informasi di sini dia pakai menggunakan skala 4 poin, yaitu sangat tidak khawatir, sedikit khawatir, sangat khawatir. Nah, skala ganjil dihindari untuk menghindari kebiasaan orang memilih tengah-tengah saja gitu, misalkan netral atau biasa aja gitu, kayak gitu. Jadi hasilnya tadi 63% lumayan khawatir atau sangat khawatir. Nah, itu kan apa namanya? Berarti kan di umur segitu tingkat kekhawatiran itu dia tinggi. Iya. 63% loh. 63% cukup tinggi lah. Hampir 2/3 responden merasakan itu. Nah, poin selanjutnya 53% responden yang masih bersekolah atau kuliah, jadi lebih dari separuhnya kan, 53% di usia yang itu yang masih sekolah atau kuliah merasa khawatir dengan pendidikan mereka. Jadi pendidikan. Iya. Nah, untuk 30% responden yang ada dalam relationship gitu kan, yang menjalin hubungan gitu, mereka yang mengaku agak khawatir dan sangat khawatir, jadi lebih rendah gitu terkait hubungan atau relationship yang ada gitu. Jadi 70%-nya ya yang apa namanya, yang masuknya dalam tidak khawatir atau sedikit khawatir gitu. Jadi masih lebih rendah daripada yang biasa-biasa aja gitu kan. Tapi gini sob, itu kan dia soal kekhawatiran ya. Iya. Dan orang-orang kan banyak ya, kayak tadi kekhawatiran soal pendidikan, soal hubungan. Lu pernah nggak ngalamin khawatir? Khawatir apa? Yang pernah lu alami khawatir apa? Oh, pernah. Gimana tuh, coba bisa lu ceritain nggak? Kekhawatiran dalam hal apa maksudnya? Yang spesifik kah atau yang secara umum? Kekhawatiran yang sampai ngeganggu lu mungkin di 1-2 hari atau bahkan seminggu ada? Oh, pernah. Jadi posisinya gue khawatir tentang gue nggak bisa menyelesaikan apa yang gue mulai ya dengan semestinya, yang dalam arti planning yang gue lakukan itu sempat mengganggu juga gitu. Let's say gue sempat mikir kalau gue nggak beres nih, kayak gue balik kampung deh. Gue mulai kehidupan baru dari nol lagi gitu, istilahnya, dalam arti itu gue meninggalkan sama sekali apa yang ada di sini di ya kehidupan urban yang sedang gue lakukan sekarang. Dan itu cukup mengganggu, cukup lama gitu, karena memang banyak stres yang didapat gitu. Berapa lamanya kira-kira? Kalau dianggap puncaknya ya itu sekitar 3 bulan.
3 bulan lu ngerasain khawatir itu. Itu akumulasi dari 1,5 tahun sebelumnya. Iya ya. Jadi nggak Sebenarnya setiap hari juga ya. 1 tahun, 1,5 tahun sebelumnya itu ya udah mulai ada misalkan Ya. gejala-gejala atau mulai merasakan gitu. Nah, Ini ada miss nih di sini. dan Cuma kekhawatirannya sama soal itu kan. eh, sebelumnya enggak yang muncak gitu, maksudnya Nah, ya ada hal enggak, misalnya. maksud gua kekhawatirannya di bidang itu gitu. Maksudnya di hal itu, di hal yang tadi lu bilang mungkin gue bakal balik kampung karena di Jakarta udah Enggak, sebelum-sebelumnya enggak. Jadi enggak. hal itu dikarenakan akumulasi stres yang didapat. Jadi ada banyak hal gitu Jadi misalkan. itu dia di puncaknya tuh, Iya. sampai lu mikir kayak gitu. Nah, itu. Banyak berarti ya hal-hal yang lu khawatirin sehingga lu ya katakan bisa dikatakan lu udah nyerah lah di Jakarta gitu sehingga lu pengen balik kampung. Kalau dibilang banyak sebenarnya Atau cuma beberapa hal tapi berat. Setelah dilalui ya. Sebenarnya enggak banyak, dan beberapa hal karena mungkin selama gue di sini gue belum pernah mendapatkan problem yang semacam itu gitu. Mungkin dirasa ya kaget aja gitu. Ya. Problem yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Paham nggak? Kalau kata Bambang Pacul itu sebagai Korea, kita itu harus pandai berhitung, dalam arti kita paham resikonya ketika kita melakukan A. Kita tahu resiko terburuknya ini. Kalau resiko terburuknya tidak mengganggu kita, terus lakukan saja, nggak masalah. Nah, itu ada kaitannya tuh di begitu rasional. Nah mungkin problem yang dialami gue waktu itu tidak masuk ke dalam manajemen resiko yang gue punya. Gue rasa ini aman deh. Misal kalaupun ada juga bisa gue handle. Ternyata memang ya seiring berjalannya waktu, karena mungkin ada beberapa problem yang datang yang bersamaan, ini nggak ke-handle semua gitu. Sama halnya dengan ya mungkin contoh lainnya ketika kita punya waktu 5 jam dalam sehari gitu, kita harus melakukan banyak pekerjaan. Kita dikasih waktu 5 jam dalam sehari selama 1 minggu ya, atau selama 5 hari gitu kan. Kita harus merapikan rumah kosong biar jadi studio lah istilahnya gitu kan. Tiba-tiba gitu ya. Iya, tiba-tiba ada lah gitu. Rumahnya 2 lantai. Kalau misal dalam 1 hari kita nyapu, terus kita bersihin yang kayak gini-gini nih, yang di atas nih, yang sawang terus apalah gitu, kita nggak fokuskan dalam satu hal gitu. Besoknya lakuin hal yang sama juga, jadi nggak ada perubahan signifikan dan nggak ada hasil yang istilahnya nggak ada hasil yang pasti nggak mencapai juga. Target ya. Iya, nggak mencapai target. Beda halnya ketika udah kita hari ini fokus ngechat misalnya, chat selesai nih, hari ini ngechat sama apa gitu kan, besoknya kita perbaiki listrik misalnya, selesai, besoknya apa gitu. Nah jadi mungkin hal-hal kayak gitu sih yang di luar daripada kendali gue. Gue mikirnya problem ini selesai satu dulu gitu kan, ini satu dulu nih, satu ya dulu. bisa dirasionalisasikan lah ya. Nah problemnya gini, kadang hidup kayak gitu juga, maksudnya nggak semua yang datang itu masalah atau apapun itu gitu kan sesuai sama jadwal yang kita bikin gitu kan. Siapa kita cicing. Ya cuman kan kita dibekali akal gitu kan. Kita dibekali akal, dibekali pikiran, buat apa sebenarnya? Buat merasionalisasikan nih, dan juga buat yang kemarin gue bahas tuh soal limitasi. Jadi jangan sampai harapan yang lu canangkan itu tinggi tapi ternyata itu sulit buat lu gitu. Dalam arti sulit ini bukan berarti nggak bisa digapai ya, cuman emang nggak masuk sama kapasitas gitu, nggak bisa masuk sama kapasitas lu. Tapi yang gue alami bukan soal limitasi itu, gue sama sekali nggak ada harapan, nggak ada yang terlalu tinggi. Ini ekspektasi berlebih gitu, nggak ada punya. Cuma memang karena posisinya aja yang
sama-sama crowded gitu kan. Ya. Di satu sisi ini bermasalah, ini bermasalah, ini bermasalah, ini bermasalah, dan dari akumulasi masalah yang memang mungkin kalau gue sadari sejak lama ya sebenarnya bisa diselesaikan satu persatu sejak awal gitu. Maksudnya bukan diselesaikan satu persatu ya, sambil jalannya ada timbul masalah kita coba selesaikan. Itu karena mungkin posisi gue waktu itu yang nggak memungkinkan juga gitu, karena memang ada seseorang itu misalnya individu punya satu momen dia emang nggak sebenarnya apa menurut orang lain bisa gitu, Ya, tapi sebenarnya yang dia rasain itu ya dia sama sekali nggak bisa nggak juga bisa. gitu. Iya, Sama kayak itu sebenarnya banyak orang yang ngalamin. iya, dan Jadi kadang dia diberi kepercayaan penuh gitu kan sama orang lain. Kayak di beberapa momen gue pernah ngalamin kayak gitu, dan itu cukup membuat apa ya, stres tertekan, cemas sih. udah di tahap cemas ya, Iya, karena kan stres gimana berlebih. gimana Stres caranya berlebih. gue memenuhi ekspektasi dia, Iya. gitu kan, dan dia udah percaya gitu loh. Tapi balik gue ngukur diri gue, kayaknya gue nggak sebisa itu deh buat ngelakuin itu ya, tapi karena kepercayaan orang lain gitu kan, jadi mau nggak mau gue memacu itu, dan selama gue pacu ya memang normal-normal aja gitu. Cuman kan sebelum gue mulai itu cukup cemas nih gitu kan, karena kita udah ngukur diri kita kan. Nah itu harus apa ya, dibarengi lah sama yang namanya rasional, perbandingan, hitung-hitungannya kayak gimana, yang kayak gitu gitu. Yang gue alami ya, maksudnya sejauh ini ya mungkin hal itu sih, akumulasi daripada stres yang ada gitu, mungkin udah di tahap cemas juga mungkin waktu itu ya. Tapi Gimana tuh lu setelah lu sadar nih lu cemas, apa yang lu lakuin? ini mungkin Apa pergi ke psikolog? stress release-nya gue belum sempet ke psikolog ya, karena memang Bisa lu handle enggak juga, apa gimana? enggak yang ke psikolog bener psikolog ya. Cuma Tapi waktu itu gue sempet ngobrol sama dosen dan psikologi juga. Gue sempet istilahnya ada hal yang berkaitan sama perkuliahan, dan ya gue sambil curi-curi lah, bang izin nih, dan saya lagi ada problem apa, cerita aja. ya. Datang, gue sempet ngobrol karena memang posisinya ini cukup meringankan, cuma memang ya belum ketemu solusinya aja gitu. Dan dari diri kita sendiri yang masih belum membuka untuk dapat solusi yang konkret ya, maksudnya Ya, istilahnya masih abstrak nih, masih bingung lah. mau kemana nih gitu kan, Iya, mau gue masih lariin kemana. nggak tahu mau ngapain, mau kemana gitu, karena memang posisinya waktu itu gue nggak ada tempat tinggal yang pasti juga gitu. Karena memang ya, gue menerapkan sistem nomaden beberapa bulan, hampir 20 bulan mungkin. 20 bulan Itu waktu lu selesai di PT? ya, selesai kerja. Karena memang Karena pengangguran sih. mungkin itu ya, karena setelah ini nanti di akhir ya ada pembahasan soal itu ya. Nah, setelah ngobrol sama dosen, gue dapat masukan lah cukup, dan ada titik balik ketika gue nonton series Viking. Ya. Bukan Viking Bandung ya? Bukan. Cuman memang dia terinspirasi dari film itu mungkin. Dari kisah itu. Jadi series Viking itu ada yang season pertama, season kedua, season ketiga, season keempat, sampai kalau nggak salah 9 season atau berapa season gitu. Totalnya ada 90-an video lah. Awalnya gue ya ada kawan punya Netflix gitu, gue nonton, cari apa nih Viking, nggak tahu. Memang kompleks di dalamnya ya, suku barbar lah waktu itu ya, di bagian utara Eropa, yang mana isinya itu perang
perebutan kekuasaan, taktik, tekanan yang antara hidup dan mati lah di situ Iya. ya kan. Banyak hal-hal yang di luar Nurul. di luar ekspektasi kita, dan ada hal-hal apa kalau yang spiritual ya, spiritual juga di dalamnya. Ada ajaran-ajaran kebaikan juga yang diterapkan di situ. Ada pedoman-pedoman hidup juga yang gak boleh dilanggar, ada yang melakukan ini, ada yang saling bertentangan gitu. Kompleks lah ya Kompleks lah. masalahnya. Nah sampai di satu momen gue nonton series itu di episode keberapa, season berapa gue lupa. Jadi ada keturunan Vikingnya ini namanya Ivar. Dia itu boneless, tanpa tulang kakinya. Jadi Orang hidup tanpa tulang kemana-mana tanpa tulang kaki. Dan ada kakinya cuma nggak bisa berdiri. Dia merangkak. Di gambarnya gimana tuh? Di filmnya? Orang biasa. Enggak, maksudnya terus dia jalan gimana? Dia pakai tangan nih. Merangkak kayak ya orang yang apa namanya disabilitas itulah. Dia pakai tongkat, tapi dia punya ambisi yang sangat besar. Karena memang diceritakan ya merupakan titisan dewa juga. Cuma memang dia itu tidak bisa, dia cerdas karena memang keturunan cerdas juga gitu. Ya. Dia tidak bisa mengendalikan emosi. Taktik yang dia lakukan itu banyak yang berhasil, tapi dia ketika emosinya udah nggak stabil gitu, dia banyak kehilangan yang seharusnya tidak terjadi gitu. Nah di sisi lain ada saudaranya yang memang loyal ke dia, cuma di satu momen karena ada hal di luar kendalinya membuat dia tertekan penuh gitu. Di satu wilayah dia menemukan di pojok inilah pojok peradaban waktu itu, ada gerombolan orang yang sedang menghisap opium, semacam zat adiktif lah waktu itu. Kalau sekarang ya kayak narkoba lah. Terus dia kecanduan opium itu. Juga digambarkan saudaranya Ivar ini namanya apa ya, tulisannya HVISTERK. apa tuh bacanya? Visek lah namanya atau apalah gitu. Dia ini loyalis buat dia, tapi memang dia dianggap ya ada semacam dia lebih unggul, dia ngerasa lebih kompetisi antar sibling lah ya. Nah setelah itu dan dia merasa bahwasanya Ivar ini selalu membayang-bayangi dia kemanapun dia berada gitu. Dia selalu di bawah tekanannya Ivar dan ingin keluar dari posisi itu. Sorry, tadi yang pisek-pisek itu saudara kakak kandungnya. Jadi tapi dia merasa tertekan dengan si Ivar tadi. Iya, karena sosok Ivar yang lebih dominan. Iya. Ya mungkin kalau tarik sekarang teman rekan kerja kita sendiri kan kali ya, mungkin yang kalau itu apa namanya lebih unggul gitu. Iya, lebih unggul, lebih dominan, dan dia harus memilih juga. Jadi for information juga gitu. Jadi itu menceritakan kisahnya Ragnar Lothbrok. Bukan. Ragnar Lothbrok. Jadi Ragnar Lothbrok itu awalnya sebagai warga biasa lah, petani gitu. Dan ya singkat cerita dia punya anak 2, punya istri gitu. Jadilah raja gitu kan. Karena bertarung dengan raja sebelumnya. Lapar gua. Raja atau apa ya, kepala suku lah, bukan raja yang king ya. Jadi ada banyak tingkatan-tingkatan juga di situ waktu itu. Kalau di ini kasta kali ya. Mungkin. Nah, setelah dia jadi raja, melakukan ekspedisi, dia ketemu perempuan lain, akhirnya keluarga yang lama ditinggal. Nah ini apa, Ivar dan Visek ini anak dari istri yang selanjutnya. Jadi apa ya, ini nanti kalau yang penasaran bisa lihat seriesnya di Netflix ada. Viking. Nah itu gue lihat itu di saat posisi gue cukup banyak tekanan. Sebenarnya
ada plus minusnya juga. Plusnya kita jadi tahu gitu kan, ya di luar dari diri kita ini ada banyak kisah yang lebih gitu. Iya. Cuma minusnya ketika kita terbawa sama situasi itu, kadang yang gue sempat alami, gue merasa kehilangan kendali atas diri gue sendiri. Nah, itu posisi yang paling ngerasa gue, anjir ini udah nggak beres nih. Udah bukan ngerasa kayaknya gue nggak kayak gini deh. Iya, Ini udah di luar bukan kendali gue. kendali gue nih. Iya, jadi merasa sempat, mungkin ini yang dialami sama orang-orang yang ya mungkin depresi atau bahkan lebih jauhnya memiliki Gangguan kejiwaan. gangguan kejiwaan yang lebih berat ya, seperti OCD. atau ansos mungkin, Antisosial. antisosial, atau istilah yang lebih umumnya psikopat ya. Iya. Ini dia udah mulai kehilangan apa ya, kendali atas kesadarannya ya. Berarti lo ngalamin tuh. Lo Ya sempat di titik misal posisinya udah bener-bener ya ini banget ya, apa istilahnya, stres berlebih, Iya. tekanan berlebih, mungkin cemas juga gitu, cemas, tiba-tiba ada di momen depresi gitu, anjing. Cuma gue tetap apa namanya, rasionalitasnya kayak gue harus melakukan sesuatu yang di luar ini deh, maksudnya Iya. nggak boleh kita juga terlalu, iya, mungkin karena kita merasa kita ini udah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya ya udah bingung lah, terserah lah mau kemana gitu kan kita. Iya. Jadi nggak ada upaya lebih gitu. Makanya ya mirip juga sama yang lu lakuin tadi, sebenarnya ketika kita udah bisa lepas dari situ ya masih bisa hidup normal lagi sih sebenarnya. Mungkin yang bisa dijadikan pelajaran ya ketika udah posisinya bener-bener apa, lu udah kehilangan kendali atas diri lu sendiri gitu, lu udah susah nih gitu kan, ya perlu melakukan hal yang di luar itu gitu. Mungkin perlu juga sesuatu yang baru atau kayak menemukan solusi dari apa yang jadi masalah, apa yang sedang dari masalah yang sedang lu alami itu gitu. Artinya kita perlu juga tuh buat ketika kita mulai merasa terganggu, terus kita mulai sadar gitu kan, setelah kita sadar kita harus ngapain nih, setelah kita sadar kita keganggu, iya, kita harus kemana, kayak gitu kan. Iya, perlu lah. Jadi ya jangan juga kita ke bawah gitu. Mungkin kadang ada orang yang dia udah ngalamin gangguan ya, cuma kadang dia stuck gara-gara nyaman. Cuman kan apa yang dia rasain nyaman itu nggak nyaman dilihat buat orang lain. iya. Paham gak lo? Kayak orang, contohnya kalau orang-orang yang OCD gimana tuh, dia kan nyaman sama apa yang dia lakuin selagi dia nggak sadar ya. Bahkan ketika sadar pun dia ya udah gua emang kayak gini gitu. Tapi kan buat orang lain yang lihat kan kadang sampai keganggu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh mungkin harusnya yang dia lakuin itu setelah sadar ya udah, karena mungkin ini kehidupan sosial gitu kan. Ya oke kalau lu bisa ngandelin diri lu sendiri, tapi kan ini lu hidup berdampingan gitu, nggak bisa lu ngeganggu orang lain gitu dengan apa yang lu lakuin. Iya, makanya balik lagi ke pertanyaan lu di awal tadi, kenapa perlu nggak sih ke psikolog gitu? Jauh banget itu lembarnya. Iya. Ya yang dimaksud perlu itu ya ini, perlunya psikolog itu punya metode, punya cara, punya pemahaman teori yang kompleks tentang bagaimana melakukan treatment terhadap simptom-simptom atau stimulus-stimulus yang terjadi pada individu tersebut. Iya. Jadi istilahnya ya punya shortcut lah, punya jalan tol dan punya alternatif. Jadi banyak alternatif. Punya
lo dikasih solusi ini nggak cocok atau nggak bisa diterapin, bisa ke yang pakai alternatif lain. iya. Itu enaknya ke psikolog ya. Dan juga psikolog itu bisa berkolaborasi dengan kedokteran juga gitu. Karena emang dia cabang dari Iya. ilmu kesehatan kan. Menangani permasalahan yang sedang dialami gitu. Terutama ya permasalahan-permasalahan psikis ya, kejiwaan. Gue anggap perlu, dan yang dilakukan oleh penulis juga kan, dia datang ke psikiater kan. Iya, datang ke psikiater. Datang ke psikiater, dan setelah itu dia mulai aware tentang apa yang, tentang diagnosis yang diberikan kepadanya gitu. Ini cukup Relevan lah ya buat dibacanya. ya, cukup oke lah. Maksudnya cukup oke ini buat orang-orang yang nggak benar-benar concern di bidang itu ya. Kalau buat orang-orang yang concern ya sangat oke. Gue kan ya emang seadanya gitu. Terlalu mikirin masa depan yang enggak. Maksudnya Tapi ada target gitu kan. iya. Menarik coy, di sini tuh dibahas soal rasio gitu. Jadi tuh kaum setia tuh mengandalkan distingsi pokok antara apa yang tergantung padaku dengan apa yang tidak tergantung padaku. Kayak Apa misal itu? tubuhku, terus lahir, kekayaan, mati, status, karir. Itu kan bukan hal-hal yang apa ya, yang nggak tergantung sama diri kita. Iya. Bukan buat dirasionalisasikan ya. Karena kan kita nggak bisa tuh merasionalisasikan status atau kayak ya katakanlah kapan kita punya masalah gitu kan, kayak tadi yang lu bilang kapan masalah datang, nggak bisa kita merasionalisasikan itu. Iya, Tiba-tiba motor hilang. tiba-tiba motor hilang, tiba-tiba lupa udah jalan jauh. Nah kita nggak bisa. Yang bisa kita lakuin ya balik ke diri kita, dimana setelah ini menempatkan kebahagiaan itu dalam ketenangan batin, peace of mind itu bukan hal-hal yang eksternal. Makanya buat orang-orang yang sekarang udah mulai mengalami kecemasan, apalagi ini buat orang-orang yang baru lulus tuh, itu pasti kecemasan, kekhawatiran. Kayaknya gue lebih oke deh, kenapa dia yang dapat job lebih duluan. Iya. Dan hal-hal kayak itu ya jangan, nggak bisa dianggap remeh. Iya, benar. Apa ya, kalau yang gue pahami di awal ya, ini tentang kesadaran individu terkait yang kalau disambungin ke yang lu bilang tadi terkait respon dia terhadap sesuatu yang terjadi, apa yang menimpa dia. Mungkin ada dicontohin itu di situ, ketika kita macet-macetan itu ada orang yang merespon Kesel, macet lagi gitu, ada yang merespon gue jadi punya kesempatan ngobrol sama cewek cantik nih gitu. Nah, kebetulan dia lagi boncengin istrinya gitu kan. Ya kayak gitu kan. Jadi ada beberapa respon orang gitu kan. Ya terbalik, semua orang mungkin mengalami macet, tapi nggak semua orang mengalami ketenangan di dalam kemacetan itu, ya kan? Ketenangan itu kan yang dibawa ketika nanti dia sampai pada tujuan. Sama halnya kalau misal dilihat dari sudut pandang ya. Jadi Sabrang tuh pernah bilang gini, Mas Sabrang ya, orang itu akan naik makom, naik tingkatan levelnya gitu, ketika dia bisa menemukan persamaan dalam dua paradoks.
Kayak misal dia nyontohin waktu itu gini, Dalam dua paradoks atau dalam dua paradoks, paradoks? dua paradoks Paradoksnya ada dua. menemukan persamaan dua paradoks yang berbeda itu kan. Nah, yang pertama dia contohin kayak misal malaikat. Malaikat itu kan sifatnya ya baik gitu kan, patuh pada perintah, terus ya hal-hal yang positif lah gitu. Sedangkan iblis itu di satu paradoks yang lain, dia kan mencerminkan sosok yang mungkin bisa dibilang negatif, tapi orang itu bakal naik makom ketika dia bisa menemukan dua persamaan di antara dua hal tersebut. Persamaannya apa? Persamaannya itu baik malaikat maupun iblis itu sama-sama melakukan pengabdian. Nah, hal-hal yang kayak gini sering terjadi ketika kita menemukan beberapa momen yang kita tuh sebenarnya punya pilihan. Ketika orang lain merespon omongan ini atau ketika kita ada dalam situasi seperti itu, kita tuh harus gimana sih? Kita kan sebenarnya kendali itu ada di diri kita sendiri nih. Iya. Emosi kan, mau lu marah, mau lu kecewa, mau lu bahagia. Kayak yang tadi contohnya macet-macet di jalan, dia bisa ngalihin emosi dia ke hal-hal yang positif gitu kan. Iya. Jadi dia nggak kepancing emosi. Nah, hal-hal yang kayak gitu perlu kalau kata gue sudut pandang yang semacam Mas Abrang ini. Tapi lagi-lagi kalau diambil contoh kasusnya dari kehidupan sehari-hari kayak tadi ya, macet-macet di jalan itu. Mungkin orang yang kesel yang ngejar waktu dia masuk kantor atau ngejar waktu dia ketemu orang karena macet jadi terkendala gitu Iya. kan. Jadi kan ada hal lain di luar Kemacetan itu. kemacetan itu yang menjadikan respon orang itu ya bisa dibilang negatif terkait kemacetan. Cuma mungkin perlu adanya strategi ya. Ya, Kalau dalam hal kemacetan ya, kalau kita udah tahu misalkan jalan yang kita lewati ini macet ya, kita ambil waktu lebih cepat gitu kan, biar kalaupun kena macet ya tetap nggak terlambat gitu. iya. Atau mungkin ketika di hal lain misalkan bisa diterapkan hal yang sama, kayak orang-orang yang lagi seneng naik sepeda terus jalur sepedanya diambil parkir angkot kek dijadiin tempat apa namanya motor lewat. Ah, Jadi dia ngerasa anjir nih jalur gue diambil, ya udah gue ambil jalur tengah deh gitu. Tiba-tiba dari belakang ada bus kenceng gitu, dia Nyembur. keserempet. Itu kan jadi sesuatu hal yang merugikan dirinya sendiri. Ya, meskipun ada kesalahan orang lain sebelumnya gitu, tapi ketika respon dia nggak semestinya bisa jadi menimbulkan kerugian yang lebih-lebih gitu. Yang lebih-lebih. Ya, jadi makanya buat ngontrol diri sendiri, kontrol respon yang baik itu harus itu. iya, dan di buku ini yang gue dapat ya first impressionnya ya, Gimana? itu tergantung respon kita lagi-lagi terkait apa yang terjadi gitu. Dan cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut ya. Ya, mungkin next lah ya itu ntar. Kita bahas lebih dalam, kita undang beberapa narasumber gitu ya dari sudut pandang ya latar belakang dia lah gitu. Iya, mungkin Kita nanti undang dari orang-orang sosialis, orang-orang sosialis itu orang-orang yang pinter agama gitu kan. ya dari latar belakang yang berbeda lah ya. Membahas nanti kita part per part atau poin per poin lah gitu. Nanti buat kawan-kawan yang nanti penasaran bisa terus mengikuti gitu. Juga kalau mungkin ada yang merasa hatam banget sama buku ini dan pengen
monggo hadir. sharing ya. Bisa di kolom komentar lah, nanti sama manajer di follow up lagi Rangkap sebagai kru, sebagai tukang lampu, tukang sound, sebagai konsumsi, sebagai prompter, sebagai banyak hal lah banyak itu. hal, runner atau yang mau daftar jadi kru boleh. Boleh kontak aja nih Iya. di nomor. Benefitnya ilmu yang bermanfaat. Enggak sih, gue bayar 2M. Makasih mas, Makasih mbak, makasih. makasih.